Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mareta Berliantia, SPD MSI. Kemudian telepon saya adalah 081 238 761 729. Lalu alamat email saya maretha@unipma.ac.id. Kemudian pendidikan saya S1 saya tempuh di IKIP PGRI Madiun dengan prodi Pendidikan Ekonomi, dan saya melanjutkan S2 di Universitas 11 Maret Surakarta dengan prodi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Jabatan fungsional saya adalah asisten ahli mulai tahun 2019. Selama ini saya juga telah melakukan tridharma perguruan tinggi, diantaranya ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pengajaran akan saya jelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Pembangunan. Dan untuk penelitian, selama ini saya sudah banyak meneliti bersama dengan mahasiswa juga, dan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi. Selain itu ada tentang pengabdian kepada masyarakat. Saya banyak melakukan berbagai macam pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya diminta sebagai narasumber pembicara tentang kewirausahaan, dan juga memberikan berbagai pelatihan baik di sekolah maupun di masyarakat. Untuk itu yang pertama ada pengajaran tentang ekonomi pembangunan. Saya mengajar ekonomi pembangunan yang merupakan bidang ilmu yang sesuai dengan keahlian saya. Bobot mata kuliah ekonomi pembangunan di prodi pendidikan ekonomi sebesar 3 SKS dengan kode mata kuliah EKO 3019. Deskripsi mata kuliah, ruang lingkup mata kuliah ini membahas yang pertama tentang pengantar pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, yang kedua tentang teori-teori hambatan pembangunan ekonomi komparatif, dan yang ketiga adalah perubahan struktural dalam proses pembangunan. Keempat, teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Kemudian ada pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Untuk selanjutnya ada modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan, gender dalam pembangunan ekonomi, dan yang terakhir adalah konsep pembangunan berkelanjutan green economy. Diharapkan dari beberapa deskripsi mata kuliah tadi, selama 1 semester, mahasiswa mampu memahami permasalahan dalam proses pembangunan ekonomi di negara berkembang, mampu menjelaskan berbagai teori pembangunan ekonomi sebagai pengantar yang dilaksanakan di negara berkembang, dan mendiskusikan permasalahan di negara berkembang, mengidentifikasi strategi penyelesaian oleh negara sedang berkembang berbasis lingkungan. Adapun tentang beberapa materi yang akan disampaikan selama 1 semester, jadi ada 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian berupa UTS dan UAS. Untuk pertemuan pertama akan membahas tentang konsep dasar dalam pembangunan ekonomi. Kemudian pertemuan di hari kedua akan membahas tentang konsep dasar pembangunan ekonomi dan permasalahan dasar yang dihadapi di negara sedang berkembang. Tema ini akan sampai di pertemuan ketiga untuk membahas tema ini. Jadi di pertemuan keempat akan membahas tentang teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kemudian pertemuan kelima masih membahas tema yang sama. Kemudian pertemuan ke-6 membahas tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Kenapa pertumbuhan penduduk selalu menjadi permasalahan di negara yang sedang berkembang. Dan kemudian yang ke-7 adalah masih menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi, sebelum akhirnya di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester atau UTS.
yang akan mengevaluasi beberapa materi sebelumnya. Setelah UTS akan dilanjutkan dengan beberapa materi, di antaranya yang pertama adalah teori-teori hambatan pembangunan, dan di pertemuan ke-11 ada kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Nanti akan menggunakan metode PBL atau Project Based Learning dalam menganalisis kemiskinan yang ada di negara berkembang, salah satunya di Indonesia, kemudian ketimpangan dan pembangunan. Untuk materi kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan akan dibahas selama 2 kali pertemuan, yaitu di pertemuan 11 dan pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13 akan membahas modal dalam pembangunan ekonomi. Dilanjutkan pertemuan ke-14 membahas tentang urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota. Dan pertemuan yang terakhir membahas tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan green economy. Lalu setelah itu akan ada evaluasi berupa ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Materi atau bahan bacaan yang digunakan selama perkuliahan, yang pertama adalah buku milik Michael Todaro tentang pembangunan ekonomi dan juga buku Sadono Sukirno. Dan ada berbagai macam buku yang lain yang relevan dan mendukung di materi perkuliahan ekonomi pembangunan. Dan juga ada tambahan dari jurnal yang relevan baik nasional maupun internasional, serta publikasi dari berbagai sumber seperti BPS, Kementerian, UNDP, dan World Bank. Selama perkuliahan, selama masih pandemi, berarti perkuliahan akan dilakukan secara daring dan juga bila memungkinkan akan dilakukan secara luring juga. Universitas PGRI Madiun telah memfasilitasi e-learning berupa ELMA yang wajib digunakan ketika perkuliahan berlangsung dan didukung dengan Google Meet. Kemudian ada juga WhatsApp group yang memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen. Dan ketika perkuliahan luring nanti dilaksanakan harus sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Mengenai penilaian dan kriteria penilaian terbagi menjadi kognitif dan perilaku. Jadi kalau kognitif terdiri dari 3 macam, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Tugas memiliki bobot sebesar 20%, sedangkan UTS memiliki bobot 20%, dan UAS memiliki bobot 30%. Sedangkan perilaku yang terdiri dari partisipasi dan presensi. Partisipasi memiliki bobot 20% dan presensi memiliki bobot 10%. Selain itu, ada tata tertib yang harus ditaati oleh dosen maupun mahasiswa selama perkuliahan ini berlangsung. Yang pertama, mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan, rapi, berkerah, walaupun perkuliahan di rumah menggunakan daring melalui Google Meet. Dan mahasiswa wajib memiliki buku tentang ekonomi pembangunan. Mahasiswa juga wajib hadir minimal 75% dari tatap muka. Dan jika mahasiswa tidak hadir dalam UTS maupun UAS harus memberikan izin yang jelas, harus memberikan alasan yang jelas maksud saya kepada dosen untuk bisa mengikuti UTS maupun UAS susulan. Perkuliahan ini juga ada RPS atau rencana ada RPS, jadi nanti bisa dilihat di ELMA, bisa di-download sendiri RPS tentang materi apa saja dan bagaimana kita nanti menyelesaikan perkuliahan ini selama 1 semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Yang dari Aceh sudah ada atau belum bergabung ini? Sudah semua. Langsung saja kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Uh, Sebelumnya kan saya sudah meng-share materi yang kita bahas pada pagi hari ini kan, yaitu materi tentang pertumbuhan, teori klasik tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi kalau tadi kemarin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Rinda Dewi. Silakan. Mengenai kan di situ dijelaskan tentang teori Rostov. Rosto, ya. Yang ingin saya tanyakan, aspek-aspek penting manakah dari teori tahapan linear Rostov yang dapat dipetik oleh negara yang sedang berkembang dalam rangka pembangunan ekonominya? Terus, kenapa sih teori... Suaranya tuh kecil. Teori apa dari teorinya Rosto ini yang mana yang digunakan di negara berkembang? Terus yang kedua pertanyaannya, kenapa banyak kritik yang diberikan ke teori Rosto, gitu ya Mbak? Iya Ibu. Ya, gini. Kan kalau teori Rosto itu ada tahapan-tahapannya. Jadi dia itu bukan kok satu teori berhenti itu enggak, tapi kalau Rosto itu kan tadi kan ada tingkatan-tingkatannya toh. Saya kasih gambarnya tuh kayak panah yang meluncur kayak misalnya kayak roket lah panahnya meluncur. Nah, itu tuh ada tingkat-tingkatannya. Nah, kalau pada masa sebelumnya itu masyarakat itu masih dalam masa dia belum ada kegiatan ekonomi. Maksudnya belum ada yang namanya jual beli, belum ada yang namanya menyediakan kebutuhan untuk orang lain atau masyarakat lain, tapi masih dikonsumsi sendiri. Itu namanya masyarakat tradisional. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke. Jadi pada materi pagi hari ini kita akan membahas tentang teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Gitu. Tadi yang sudah sedikit kalian baca dan juga ada pertanyaan yang bagus tadi dari Mbak Devi. Ini adalah tahapan-tahapan dari teori Rostow, ya kan? Ayo, yang dimaksud dengan disposable income itu apa? Izin menjawab, Ibu. Menurut saya disposable income itu pendapatan yang dimanfaatkannya untuk membeli barang dan jasa, terus selebihnya itu untuk ditabungkan gitu Bu atau diinvestasikan. Ya benar. Jadi sebelumnya disposable income itu adalah pendapatan yang sudah dikurangi pajak. Jadi kita setelah pendapatan kita dikurangi pajak, kan kalau di sini itu kan pendapatan terbesar kan dari pajak ya, pendapatan negara loh. Jadi apapun penghasilan yang dia sudah mencapai dalam tahap penghasilan yang memang sudah bisa dikenai pajak, maka dia harus dipotong pajak terlebih dahulu, baru penghasilan itulah yang nantinya bisa kita gunakan untuk membeli barang dan jasa ataupun digunakan untuk menabung. Shopee ini juga industri juga loh yang kalian pakai untuk belanja atau menjual barang-barang online. Ini juga industri gitu. Kan Shopee kan dari Cina. TikTok itu juga industri aplikasinya gitu, semacam itu. Jadi semuanya ini sudah menjadi industri gitu. Dunia hiburan juga industri entertainment. Artis-artis itu ada manajemennya. Jadi kalau kita bicara industri ya pasti di situ di dalamnya ada manajemennya, ada pengaturannya, harus apa yang diproduksi, bagaimana cara mengerjakan, seperti itu. Siapa yang menikmati produksi kita, itu sudah ada ininya, sudah ada
orang-orang yang memang dia membuat barang-barang tersebut itu sudah ada manajemennya juga, manajemen usahanya juga sudah ada. Gitu. Bagaimana pembuatannya, seperti itu. Ini berarti sudah masuk industri. Kalau sudah masuk industri pun juga sudah ada yang namanya kayak laporan keuangan, ya kan? Untung rugi kan juga sudah harus ada itu. Kalau kita memproduksi ini keuntungan kita berapa gitu, lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya gitu, semacam itu. Ini juga sudah industri gitu. Materi rosto ini tadi, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Ibu izin bertanya sedikit Bu ya. Ya, silahkan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi kan Indonesia itu masih banyak mengimpor barang dari luar negeri dan masih sebagai konsumennya. Lalu berarti jika kita lihat dari teori Rosto ini, Indonesia pada saat ini berada pada tahap yang mana, Bu ya? Oke, berarti kalau menurut kamu dari penjelasan saya tadi masih berada dalam tahap yang mana? Kalau dari saya yang lepas landas, Bu ya? Atau Ya, kalau yang lepas landas kan, Bu ya? Iya. Soalnya kalau yang kematangan ekonomi kan, kalau kematangan ekonomi itu kan dia sudah menyediakan kebutuhan untuk negara lain. Sementara Indonesia sendiri masih banyak mengimpor barang dari luar negeri seperti itu, Ibu. Benar. Kalau yang lain, teman-teman yang lain bagaimana? Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Saya juga setuju sih yang lepas landas tadi, gitu loh. Karena kalau kita dimasuk ke dalam kematangan ekonomi, itu tuh sudah infrastruktur pembangunannya sudah bagus gitu di kita. Jadi kayak yang mendukung adanya perekonomian kayak produksi, distribusi ini sudah bagus gitu loh. Terus ketersediaan alat, ketersediaan apapun yang digunakan untuk melakukan produksi dalam skala besar itu juga sudah ada gitu. Kalau di kita kan ya ada, tapi kan bisa dihitung persentasenya berapa persen gitu loh. Industri kita itu bisa kalian lihat kok datanya di BPS, kontribusi industri di negara kita tuh berapa persen di PDB tuh. Kayak ini ya saya contohkan ini, kita lihat datanya di BPS, industri kita tuh seperti apa gitu kan perkembangannya. Kita lihat dari ekonomi dan perdagangan. Nah, terus ini bisa kita lihat dalam kolom industri besar dan sedang. Nah, ini ada proporsi tenaga kerja pada sektor industri, ya kan? Terus ada berbagai macam. Makanya pemerintah ini juga dia membuka investasi asing supaya mereka tuh banyak menanamkan modal di sini dan banyak membangun pabrik di sini gitu loh, seperti itu. Ini untuk membantu supaya Indonesia ini memiliki banyak industri di kita. Karena kan untuk membangun suatu pabrik kan membutuhkan modal yang besar toh. Gitu loh. Dan kalau kita mengandalkan masyarakat kita yang mana pendapatannya sendiri, pendapatan per kapitanya itu masih rendah, mana mungkin kita bisa membangun pabrik gitu. Itu seperti itu. Sedangkan kalau membangun pabrik kan ada ininya, ada standar-standarnya. Harus ada ini, harus ada itu, syarat-syarat seperti ini, syarat-syarat seperti itu yang harus dipenuhi gitu. Sebelum kita membangun pabrik tersebut gitu. Menyediakan harus banyak yang disediakan. Nah, uangnya ada enggak gitu, semacam itu. Kalau industri-industri besar kan otomatis modalnya juga besar, para pemilik sahamnya juga besar. Juga harus banyak gitu. Kalau kita mengandalkan dari orang-orang di Indonesia, berapa persen masyarakat kita yang mampu untuk membuat pabrik-pabrik tersebut gitu, seperti itu. Terus bandingkan dengan di negara lain, mereka itu berapa persen masyarakatnya yang bisa membangun pabrik-pabrik besar gitu. Terus ketika negara lain membangun pabrik besar itu uangnya dari mana? Apakah mereka banyak memiliki investor asing yang menanamkan modalnya untuk membangun pabrik di negara tersebut, atau memang itu hasil dari uang dari masyarakatnya sendiri gitu loh, masyarakat di negaranya sendiri gitu, seperti itu. Jadi ngitungnya harus banyak. Kalau di kita ini kan
masyarakatnya kan masih dalam industrinya tuh kebanyakan tuh masih kayak industri home industri, UMKM kayak gitu loh, iya kan? Itu baru kita bisa mengetahui di mana posisi negara kita ini. Seperti itu. Apakah sektor di negara kita ini juga tumbuh seperti di negara yang lain gitu, sektor industrinya. Gitu. Terus sektor industrinya ya walaupun yang tumbuh, sektor mana yang tumbuh gitu, industri apa yang tumbuh. Gitu. Kita banyak mengekspor apa? Karena negara maju itu adalah negara yang banyak mengekspor barang atau menjual barang dagangannya ke negara lain. Itu negara maju. Kalau negara berkembang itu masih banyak mengimpor barang atau membeli barang dari negara lain. Ya, semacam itu. Bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan kembali? Bu, saya izin bertanya. Siap, gini Bu, jadi satu negara itu semakin banyak industrinya, itu semakin maju. Atau mungkin negara yang agraris, di mana lahan pertaniannya itu luas dan perairannya itu juga luas, apakah negara tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai negara maju? Ya, seperti itu sih Bu. Ya, begini. Kalau kita bisa mengolah pertanian dan perikanan dengan baik, dengan industri kan ngolahnya. Nah, iya toh? Gimana Bu, kurang kedengaran? Gini, kalau kita bisa mengolah pertanian dan perikanan dengan baik, kan kita ngolahnya juga dengan industri. Oh iya Bu, paham. Paham toh? Nah, gitu. Jadi kita tuh tidak perlu membangun pabrik-pabrik kayak pabrik mesin perakitan apa. Enggak seperti itu. Misal kita fokus ke agraris, tapi kita fokuskan juga ke industri yang mendukung agraris tersebut. Gitu loh. Kalau kalian juga pernah lihat, mungkin kalian pernah kok lihat di Facebook, di TikTok itu kan juga banyak. Yang di negara lain tuh loh, mereka tuh memetik apel tuh pakai mesin. Jadi langsung tek gitu kan. Pernah lihat nggak? Saya pernah lihat sih. Pernah toh? Pernah, Bu. Kayak metik anggur, pernah kan? Terus siram tanaman itu langsung mesin gitu loh. Coba lihat di pertanian kita. Kita seperti apa cara memetik buah, cara menyiram tanaman? Apakah sudah menggunakan teknologi ataukah masih menggunakan yang, nah itu bisa kalian pikirkan sendiri dan lihat sendiri di keadaan kita. Kalau kita fokus memang di bagian agraris ya, kita memang kita ini kan ke industrinya kita masukkan ke situ ya, hasilnya juga lumayan kok. Kita bisa sampai mengekspor beras, sampai mengekspor hasil tani yang lain, buah-buahan yang lain. Kalau kita memang benar-benar fokus di situ. Gitu. Sekarang coba kalian lihat perkebunan kita, gitu kan, di Malang gitu. Apel-apel Malang itu terawat nggak kebunnya? Coba kalian bandingkan sama perkebunan apel di Jepang, apel Fuji Jepang, gitu kan? Atau apel USA yang Amerika gitu. Kalian lihat di situ bagaimana pertanian di sana. Pertanian Thailand pun juga bagus loh, pertanian di negara Thailand gitu. Jadi ininya pengelolaannya itu bagus loh. Coba bandingkan yang di Malang. Apakah mereka juga sama di Malang, kota Malang Batu, apel Malang itu yang mungkin yang dari Bali ya, sudah pernah dengar. Jadi di Malang tuh salah satu daerah yang dari Jawa Timur, dia menghasilkan terkenal dengan apel Malangnya selain tempat wisata. Nah, kalau kita fokus memang memperbaiki itu ya pasti kita bisa. Perikanan pun juga sama. Apakah nelayan-nelayan ini mereka terbantu dalam mencari ikan gitu? Apakah banyak pabrik-pabrik pengolahan ikan di Indonesia yang sudah standarnya itu internasional gitu, semacam itu, sehingga kita bisa menjual ikan dalam bentuk yang kemasan daripada dalam bentuk ikan yang masih mentah gitu loh, gitu. Kalau olahan kan lebih mahal kan harganya karena dia sudah diolah terlebih dahulu gitu. Jadi bagaimana ada pabrik untuk mengawetkan ikan, tapi ikan itu tidak diawetkan secara kimia terlalu berlebih, tapi masih secara masih segar, tapi ya dia tidak banyak kimianya gitu.
kan itu kita bisa fokus di situ. Ada lagi nggak? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Kan Dapat lagi. Ibu bilang negara maju itu mengeksplor, terus yang negara berkembang tuh import. Tapi kayaknya ada nggak sih Bu negara maju tapi mesti import? Negara maju yang gimana? Yang masih mengimpor bahan pangan gitu. Oh, negara maju yang masih mengimpor barang. Ya kan kalau memang di negaranya tidak bisa menyediakan barang itu, pasti dia akan mengimpor. Cuma jumlah impornya ini harus lebih sedikit daripada jumlah ekspor. Jadi kalau negara maju itu neracanya tuh ekspornya itu lebih banyak daripada impornya. Gitu. Nanti gandengannya sama ini, sama apa anggaran di neraca surplus dan defisit. Jadi ketika kita surplus, itu berarti kita banyak mengekspor barang. Karena kan kita mempunyai banyak pendapatan yang masuk gitu, dari berjualan dengan luar negeri. Ini kalau kamu mau mencari barang-barang apa atau komoditi apa yang kita bisa ekspor, itu bisa kalian lihat di websitenya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah, kita tadi kan sudah mempelajari teori Rostow, ya kan? Ada mulai dari tradisional, terus tahap selanjutnya yang lepas landas, terus ke lepas landas, terus kemudian sampai paling tahap tertinggi yaitu konsumsi massal yang tinggi, gitu. Setelah dari 5 tahapan teori Rostow tadi, ciri-cirinya sudah kita pelajari, dan itu berarti pembelajaran perkuliahan kita pada siang hari ini sudah selesai, gitu, semacam itu. Dan berbagai pertanyaan yang masuk kayak dari Bali, yang dari Mbak Patmi, terus dari Firenda Dewi, dari Kholis juga. Nah, Yogi tadi kayaknya ngomong dikit ya. Itu sudah terjawab semuanya, dan saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.